Kiss in the Morning. Hai Bayu. Jadi perjalanan apa sih sebetulnya yang kamu lakukan tentang jelajah Jalan Raya Pos bersama Kata Data? Ceritain deh itu apa? Oke, Kiss Listeners, Ivi, ada juga Sogi dan juga Lita. Jadi ini sebuah inisiasi program yang fokusnya tuh bukan di perjalanan fisiknya aja karena PPKM kan, tapi di experience yang akan kita bagi dalam 5 video web series. Karena kita mau merasakan lagi nih romantisme jalur Dendels dan menangkap perubahan denyut perekonomian digital. Sejauh ini perjalanan lancar gitu, Bay? Alhamdulillah lancar. Rencananya kita upacara Hari Kemerdekaan di ujung timur Indonesia. Gue tuh penasaran banget sebenarnya nanti web seriesnya tuh kayak apa, karena kan ada 5 episode tuh ya. Thank you Bayu. Sampai ketemu besok. Selamat siaran. Ya, thank you. Bye-bye. Yuhu, lanjut menuju poros tengah Pulau Jawa Jalan Raya Pos. Jika jalur Trans Jawa dibentangkan dalam peta, kota Pekalongan menjadi poros tengahnya. Jalan Raya Pos di Pekalongan mengikuti jalur lama yang sudah ada sejak abad ke-15 dan 16 pada masa Kerajaan Demak. Menuju Semarang melalui Waleri, kita mampir di restoran Sari Rasa Waleri. Selain tempat makan, lokasi ini juga merupakan tempat transit bus antar daerah yang menjadi salah satu penopang roda perekonomian di Jalan Raya Pos ini. Waduh, senang banget nih bisa hadir di RM Sari Rasa. Ini banyak banget ya bis-bis ya Pak ya. Ini mereka biasa datang dari mana? Banyak ada yang dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Setelah hadirnya jalan tol, Ya. ada perubahan secara ekonomi nggak Pak? Kalau untuk yang pedagang-pedagang yang jalur lama Pak, itu otomatis banyak berkurang Pak. Harapannya Pak, dengan adanya tol, dengan adanya teknologi digital, apa sebagai pengusaha yang ada di jalur Pantura ini, di jalur lama Pantura ini, harapannya kedepannya apa dari Pak Ketut mewakili teman-teman pengusaha atau UKM di sekitar sini? Kondisinya mudah-mudahan masa-masa pandemi ini cepat selesai. Yang itu yang pertama Pak, karena itu yang sangat banyak berpengaruh. Kalau itu mungkin sudah selesai, mungkin evaluasi tentang aturan-aturan yang ada. Surat-surat perizinan dipermudah biar perekonomian juga tumbuh. Setelah 128 km dari Pekalongan melewati Batang, Alas Roban, Waleri, dan Kendal, tibalah kita di Semarang. Kita istirahat dulu nih di Sans Hotel Empress Semarang. Hotelnya asik, simple tapi keren. Gak rugi sih kalau nginep di sini. Selamat pagi Semarang. Nun sewu dulu sama Pak Wali Kota. Hahaha. Sekalian mau tanya-tanya juga nih soal perkembangan Kota Semarang. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kota Semarang. Udah jalan-jalan ke kotanya, tapi kalau belum ketemu sama yang punya kota, kayaknya kurang sah. Makanya kita akan bertemu Pak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Priyadi atau Pak Hendi yang biasa dipanggil dengan akrab. Nih, kantor beliau. Let's go, kita ketemu. Bicara soal program pembangunan Pak, sebenarnya Kota Semarang tuh prioritas pembangunannya saat ini apa aja dan tantangannya apa aja yang dihadapi Ya, Pak? ada dua hal, kan kita ini kan wilayah pesisir. Oke. Ya, jadi pasti secara sejarah maupun culture gitu banyak orang yang kemudian berdagang di wilayah Semarang. Maka visi kita adalah Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa untuk menuju masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih hebat. Nah, fokus kita di situ. Termasuk sebelum COVID 2016 kita fokuskan lagi bahwa perdagangan jasa yang sedang kita optimalkan adalah di wilayah pariwisata. Oh gitu. Makanya begitu kena pandemi COVID ini, wah luar biasa. Dampaknya luar biasa. Pak Hendi kan bilang Kota Semarang adalah kota jasa dan perdagangan. Ya, perdagangan jasa. Nah, selama pandemi ini gimana? Terutama kan dengan adanya teknologi digital, saat masyarakat nggak bisa datang
ke toko atau ke warung. Ya. Ini dengan adanya teknologi ini cukup membantu Sangat geliat membantu. ekonomi masyarakat, Pak. Sangat membantu. Pemanfaatannya kayak gimana tuh Pak Hendy? 2013 Semarang sudah mendeklar sebagai Smart City. Maka sebenarnya perjalanan menuju ke arah kemajuan IT ini kawan-kawan sudah cukup paham tentang hal itu. Keren, oke. Tinggal kemudian menerjemahkan lebih fokus lagi, terutama saat pandemi COVID. Nggak bisa tatap muka, bisa diurus perizinan lewat online. Nggak bisa urus KTP secara tatap muka, bisa secara online, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, Itu yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan di OPD Pemerintah Kota Semarang. Vina. Halo Vin. Bye, di Semarang nggak kabar-kabarin, ya ampun. Iya lagi di Semarang, kok tahu? Ketemu dong, ayo. Aku ajak jalan-jalan, nanti aku traktir makan. Oke, bisa kan? Siap. Bye Vina. Semarang disulap menjadi salah satu kota pelabuhan penting di pesisir Jawa Tengah. Sensasi heritage begitu terasa memasuki jalur ini. Bangunan peninggalan Belanda serasa menyihir melihat hebatnya sisa kekuasaan kolonial abad ke-18. Vina. Bayu, apa kabar? Sehat. Sehat. Ih, Akhirnya ketemu ya di Semarang ya. Waduh. Gimana, keren nggak? Keren nggak? Keren banget ya. Ini gereja Belenduk nih, gereja Belenduk. Jadi Belenduk itu kubah bahasa Jawanya. Ini udah dari 1700. Kubah ini? 1700. 1700-an. Ini gedung-gedungnya semua dari dulu udah ada? Iya, jadi ini jadi cagar budaya. Oh. Di sini Kota Lama ini memang peninggalan Belanda, jadi mostly bangunannya memang bangunan kayak arsitektur Belanda gitu. Keren banget ya. Tapi emang ada apa aja di kawasan Kota Lama Semarang ini? Banyak sih gereja Belenduk. Masih berfungsi ya? Masih dipakai? Masih berfungsi, ini buat kebaktian. Oh, masih ada. Memang untuk gereja sih. Oh, untuk oke. gereja. Terus di sana ada Spiegel tuh depan. Kita jalan ke sana. Itu juga ya resto dan kafe. Banyak bangunan ikonik di sini. Ada juga Marabunta. Itu sebenarnya gedung kesenian, teater gitu zaman dulu. Dan sekarang dibuat jadi kafe, jadi resto. Bagus banget. Tapi gedungnya dirubah? Enggak Serius? mengubah bentuk sama sekali. Tapi buat live music bagus banget karena memang itu gedung kesenian. Oh iya, struktur bangunannya juga emang beda ya? Iya, bagus banget. Ini sekarang dibagusin lagi sama pemerintah. Oh, emang jadi tempat wisata? Emang jadi tujuan wisata ke Semarang. Oh, karena tuh kan kata Pak Wali Kota kan Pak Hendy ya? Kata Pak Hendy, katanya ya Semarang itu kan kota jasa, perdagangan, Perdagangan, dan wisata. pariwisata, Pariwisatanya salah satunya mungkin ya ini ya, Kota Lama, iya. Kota Lama ini. Dan kuliner, enak-enak loh. Wah, itu juara. Nanti kita makan ya. Yoi. Kuliner khas ini. Tapi ada apa lagi, Ben? Selain ini gedung, terus misalnya kalau orang datang ke sini, itu apa yang bisa dilakukan? Biasanya foto-foto sih. Karena di sini memang, iya, di sini memang Instagramable banget kan. Iya banget. Bangunannya kayak di Eropa gitu. Klasik banget. Klasik, iya. Di setiap sudut, di setiap spot, bagus-bagus. Bahkan cuman gang kecil aja itu bagus. Kalau malam tuh tetap hidup kawasan ini. Malam tambah cantik karena lampu nyala semua nih. Makanya gue kebayang itu. Iya. Ini kita mau jalan kemana sih? Ini kita mau ke satu gang. Dan di satu gang tuh isinya akar tanaman semua. Serius? Jadi berakar gitu temboknya. Bagus Iya. sih buat foto-foto. Mau cari konten kan pasti? Oh iya dong. Nah. Terus gimana mereka? Sebenarnya di sini ada museum jual barang-barang zaman kita kecil mungkin atau belum lahir. Jadi kayak yang kompor masih pakai sumbu. Terus uang-uang receh zaman dulu. Tapi sekarang Boneka yang jadul banget, kaset. lucu banget. Iya, telepon yang masih diputar-putar tuh masih ada di sini galerinya. Nah, kalau yang itu satu gang itu biasanya buat fashion show. sebelah sini. Iya, yang akar tadi itu. Itu untuk fashion show biasanya. Kalau fashion show pemerintahan, APPMI, apa sih istilahnya sekarang Fashion Chamber Indonesia. Itu kalau fashion show-nya di lorong itu. Penontonnya di sebelah akar-akarnya. Keren Jadi banget. cantik banget dan itu disupport sama Pak Hendy, sama Bu Ita, Pak Ganjar. Terus di sebelah kiri ini juga cagar budaya dan itu biasa buat pertunjukan, buat galeri gitu. Pertunjukan apa tuh? Nyanyi, Oh, musik. band-band indie, gamelan atau apalah. Nah, ini spot yang Instagramable. Menurut Ibu content creator, kita harus bikin foto di sini. Harus ada konten. Nah,
Keren. Ya udah, kita makan yuk. Yuk, Lewat mana? Mobil parkir di mana? di situ. Parkir di sana. Ya udah, gue bareng aja. Ya udah, yuk. Atau gini nih, kan gue bawa Corolla Cross Hybrid. Lo ikut gue aja. Mobil baru. Iya, biar Oke, coba ngerasain mau. sekalian. Mau, Ya? yuk. Oke, sebelah sana kalau gitu. Sip. Ini mobil apa sih? Ini namanya Corolla Cross Hybrid. Canggih ya fiturnya ya. Iya, fiturnya enak, nyaman, udah gitu kan hybrid kan. Jadi teknologi kekinian yang ramah lingkungan lah. Oh. Gitu. Makanya kita nyelusurin Anyar saya Panarukan, bahwa konsumsi bahan bakar irit banget. Irit ya? Irit banget. Karena ada baterainya juga kan. Oh, ada baterainya. Baru ya ini ya, Toyota. Baru dirilis tahun ini. Oh, oke. Ini dalam rangka apa sih kalau sampai ke Panarukan segala? Ini kita menyelusuri dari titik nol Jawa, jalur yang dibangun sama Jenderal Dendels Titik nol tuh di mana tuh? di Anyar. Oh, di Anyar. Heeh. Terus Sampai titik 1000 kilometernya itu di Panarukan. Panarukan, oke. Gitu. Jadi kita nyelusurin itu, jalur itu untuk ngelihat sekarang UMKM-nya setelah teknologi digital gimana, saat pandemi gimana, terus ya setelah ada jalan tol, jalur Pantura itu gimana kehidupannya. Oh, Ini sebenarnya bukan memindahkan orang secara fisik, kita jalan dari satu tempat ke tempat lain, enggak. Tapi maksudnya adalah untuk merasakan romantisme lagi zaman dulu tuh kayak gimana. Dan setelah 76 tahun Indonesia kemerdekaan nih, gimana perubahannya gitu. Terus ya sekaligus ngeliat UMKM sekarang gimana nih setelah ada banyak infrastruktur yang dibangun. Ya seru sih. seru ya. Ngelihat jalur itu, maksudnya kalau dulu sebelum ada jalan tol kan orang yang mau mudik lah Pantura gitu kan, tapi kan sekarang udah Ada tol. nah itu dia. Dan ternyata ya memang ada perubahan secara ekonomi, tapi mereka memanfaatkan teknologi digital jadi tetap survive. Di Semarang gimana, Vin? Semarang juga banyak sih. Bisnis yang tutup juga banyak, tapi yang masih survive juga banyak. Oke. Jadi dari influencer-influencer Semarang, content creator juga kadang bikin aksi lah, kita bantu. Oh gitu, keren banget. Maksudnya untuk support UMKM? Iya, untuk support UMKM. Ya kanca yang dhisik gembira, alera-plera banyune segara. Ambiak numpak perahu layar. Ini nih, baik tempatnya. Ini namanya? Iya, Bufat. Wah, ini ikonik banget sih. Udah berapa lama berdiri nih? Jadi warung Kepalaman Bufat itu berdiri sejak tahun 1969. Kepala manyung itu prosesnya diasap. Setelah diasap? Setelah diasap, kemudian dimasak, namanya masakan mangut. Mangut. Pernah makan nggak mangut? Belum. Aduh, rich banget sih bumbunya, asli. Itu khas Semarang? Khas Semarang sih, di Semarang cukup terkenal. Dan ikonik, pokoknya orang luar Semarang kalau ke Semarang biasanya. Sini? Yoi. Oke. Permisi. Wah, kita intip. Aduh, aromanya, Bay. Semerbak ya. Ibu, maaf mengganggu ya, Bu. Permisi, Bu. Kita mau lihat nih dapurnya. Ini udah matang ya, Bu? Jadi, oh, itu badannya? Oh, itu badan. Oke, jadi dari tadi bumbu dimasak, diolah, dikasih air sama santan. Setelah itu baru dimasukin kepala manyungnya.
Berapa jam Bu biasanya masak ininya Bu? 1 jam. 1 jam. Gimana kalau kita langsung makan? Ayo. Oke, kalau begitu kita tunggu di meja ya Bu ya. Iya. Mari. Makasih Bu. Nah, ini. Oke, jelasin dulu, Vin. Ini kepala manyungnya. Oke. Terus ini dagingnya, badannya. Jadi cuma dagingnya aja. Tapi kan memang seninya tuh harus titil-titil kalau orang Jawa bilang. Kue. Jadi ada SOP-nya kalau makan mangut. Pakai tangan. Harus pakai tangan. Karena itu seninya. Jadi dagingnya tuh nyentil di sela-selanya gitu, Bay. Oh, gitu. Jadi memang harus pakai tangan. Di kue gitu. Oke, jadi ini dagingnya. Ini dagingnya. Kalau ini apa, Mbak? Kalau ini ikan sembilang, jadi kayak lele gitu sih. Cuman ini ikan laut. Ikan laut. Sembilang. Sembilang. Sekeluarga Ini dia ada kakak beradik 9. 9 ya. Makannya SOP-nya gimana dulu? harus pakai tangan. Ya ini kalau misalnya kuahnya mau disendokin ke nasinya boleh. Ini ya. Oke, siap. Kalau begitu. Tamu duluan deh. Jangan gitu dong. Kan gue harus ngeliat dulu gimana caranya. Oke, monggo. Tutorial ya, tutorial. Ya, betul. Ini nasinya boleh disiram sih ya. Nah, terus ini tadi kita udah cuci tangan ya. Betul. Nah, ini harus pakai tangan. Oh gitu. Ini loh harus titil-titil, kui-kui. Kui-kui, Nanti titil-titil. kalau misalnya ada tulang dibuang di sini. Titil-titil. Kue. Lembut banget. Cuma dinginin sedikit udah langsung kebuka loh. Gimana? Oke nggak? Lembutnya. Dan rasanya enak sih. Smoky gitu Iya, kan? iya betul smoking. Karena udah diasap beberapa jam. Kayaknya seharian kalau nggak salah ngasepinnya. Makanya selembut ini ya. Ini di Semarang cukup ini ya. Ikonik sih. Pada lapar. Pengen. Di belakang kamera ini banyak orang-orang yang tuh. Di balik masker. Megang kameranya itu maskernya pada basah karena ngetes. Nah ini biasanya kalau ada tulang-tulang ini buat rebutan, Bay. Kenapa? Karena justru seninya makannya Serot gitu ya? gitu. Kenyang? Nggak salah ngajak ke sini. Udah kenyang. Jagoan ya? Besar, enak, jagoan. Khas Semarang ini, aduh pengennya sih gue bawa pulang, bawa jalan lagi. Bungkus aja, abis ini mau kemana? Masih jauh lagi, karena abis ini kan kita masih jelajah Jalan Raya Pos nih. Dari Anyer saya Penarukan. Jadi dari Semarang ini ke Rembang. Mau ke Rembang? Rembang langsung lanjut Surabaya. Selamat tinggal Semarang, salah satu kota favorit gue di Jalan Raya Pos. Jelajah Jalan Raya Pos kita berlanjut melewati Demak, Kudus, Pati, hingga kota Rembang. Sampai di Rembang, Jalan Raya Pos membuat lengkungan jalan ke utara mengikuti kondisi geografis daerah setempat. Kota yang dijuluki 1000 pusaka ini, Dendels hanya menghubungkan jalur-jalur yang telah ada sebelumnya. Tak banyak yang tahu kalau Rembang dulunya merupakan wilayah pelabuhan terbesar yang dimiliki Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Di sini terasa bahwa Dendels tidak mengubah secara sadis morfologi kota. Pemukiman etnis Tionghoa masih bertahan dengan umurnya yang lebih dari 4 abad. Kebetulan saya juga ada janji nih mampir ke suatu tempat kalau lagi di Rembang. Mari kita mampir. Nah, sekarang saya sudah ada di Rembang dan sudah sampai di Lasem. Ini pasti Pak Santoso? Ya, betul Pak. Wah, akhirnya kita bisa ketemu langsung Pak. Apa kabar? Baik, sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Ini semua karyawan lagi pada ngapain Pak? Yang sebelah Ini kiri menggambar. Lagi gambar? Ya. Oh, Pak Santoso, yang membedakan batik Lasem sama batik-batik lain itu apa sih? Kalau Lasem full tulis. Oh gitu. Batiknya full tulis dan batiknya itu bolak-balik. Seperti contoh ini, batik 3 negeri. Dulunya kan merahnya Lasem. Merahnya Lasem.
birunya Pekalongan, coklatnya Solo. Prosesnya dibawa dari 3 kota itu, 3 Pak? kota itu. Ceritain dong, Pak. Ceritain dari awalnya pasti sana ya? Ya. Yang kosong ini itu pertama, ya? Mauri Putih. Di badik pola di sisi depan. Lengkreng depan, terus diterusi bolak-balik di baliknya. Terus ini di tembok, dilorot, jadi belangko, di lengkreng, diterusin, ditembok lagi, diwedel biru, diwedel, dilepas malam, dilorot, dibadik lagi, dicudii, ini barangnya nggak ada. Ini dicudii sogan, habis diijo, diijo terus di soga di coklat, ini jadi hasilnya. Oh, ini hasilnya. Ini 21 kali proses. 21 kali, Pak? Ya. Ini ada namanya, ini motifnya Gunung Ringgit, pagi sore sekar jagat. Ya, gitu. Sekarang setelah memanfaatkan menggunakan teknologi digital, platform, marketplace, ada perubahan nggak secara ekonomi? Ya, otomatis ada. Kalau ini kan COVID ini, PPKM juga, dampaknya juga merasakan. Dulu pembeli itu 5-10 pelanggan datang, sekarang 1-2, bahkan nggak ada. Nah, kebantunya dengan ini, penjualan digital itu. Digital. Ya. Oke, kalau begitu saya mau lihat-lihat batiknya, sekaligus saya mau pilih-pilih. Nanti pembayaran di mana? Sebelah sana ya, Pak? Ya. Bisa bayar pakai digital kan, Pak? Bisa. Pakai kris ya juga bisa. Oh, ada krisnya? Kirisnya? Ada. Sip, kalau begitu. Saya lihat dulu, Pak Santoso. Ya. Ini ya semuanya, Mbak ya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Mari. Beli batik pusaka beruang khas Lasem mau langsung kirim ke Jakarta? Gampang, tinggal download aplikasi Posin aja. Kamu bisa dengan mudah melakukan pengiriman paket dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Paket kamu akan langsung diambil saat itu juga loh. Nah, ini dia Oranger. Pemesanan Bayu kan, Pak? Iya. Betul ya? Ini barangnya betul semuanya. Iya. Melewati Jawa Tengah, kita memasuki pesisir utara di timur Jawa, Jalan Raya Pos. Pantengin terus jelajah Jalan Raya Pos Kata Data. Sampai jumpa di episode berikutnya.